Itu siapa dia bilang saya tidak lagi kampus, dia bilang tuh. Itu yang jual itu buku. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mulai dulu ya. Saya mulai lagi maksudnya. Mohon maaf tadi ada panggilan sebentar. Ya, kembali lagi ke partograf. Partograf itu merupakan suatu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Partograf itu merupakan suatu alat yang bisa kita gunakan sebagai pantauan atau untuk memantau apakah jalannya persalinan itu normal ataukah ada kendala, kapan kita mempertahankan dan kapan kita harus merujuk, ya, kapan harus berpindah. Nah, di dalam partograf kita bisa melihat seorang ibu infartu, ya, kemudian lamanya persalinan, lalu perjalanan proses persalinan, kondisi ibu dan janin, asuhan dan asupan, kemudian dugaan adanya penyulit dan diagnosa, serta bagaimana kita melakukan penata laksanaan. Untuk siapa partograf itu? Semua ibu dalam kala satu persalinan, baik yang kemajuan persalinannya itu berjalan normal maupun abnormal. Nah, kalau seorang ibu mempunyai proses persalinan yang berjalan normal, maka dia akan sesuai dengan pengarahan dari partograf tersebut. Tetapi kalau dia sudah melebihi dari arah atau melebihi dari pemantauan di partograf, berarti itu sudah mengarah ke proses persalinan yang abnormal dan dengan kata lain harus kita rujuk, ya. Kemudian persalinan di institusi pelayanan kesehatan ataupun di rumah maksudnya bukan di rumah pasien ya, tetapi di rumah bidan yang sudah termasuk menjadi tempat pelayanan kesehatan. Contohnya PMB ya, praktek mandiri bidan, kemudian mungkin di rumah bersalin dan lain sebagainya ya, termasuk institusi pelayanan kesehatan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, baik siswa, mahasiswa, bidan, perawat terlatih ataupun dokter harus menggunakan partograf ya. Tuh. Nah, kemudian catatan kondisi ibu apa saja yang ada di partograf ya. Jadi partograf itu kita bisa memantau kondisi ibu dan kondisi si janin. Untuk kondisi ibu, apa saja yang dipantau? Frekuensi dan lama kontraksi setiap 30 menit termasuk pemantauan DJJ setiap 30 menit. Ya. Jadi dari situ nanti kita bisa lihat nadi ibu, ya, nadi ibu kita pantau setiap 30 menit. Kemudian DJJ bayi, jadi DJJ janin, ya, denyut jantung janin juga kita lihat setiap 30 menit. Nah, nadi dilatasi serviks setiap 4 jam pembukaan. Itu kalau tidak ada indikasi untuk dilakukan VT, ya. Jadi VT itu tidak boleh dilakukan berulang-ulang, akan meningkatkan kejadian infeksi, ya, akan meningkatkan angka kejadian infeksi. Tidak boleh dilakukan berulang-ulang setiap 4 jam sekali. Tetapi apabila ada indikasi ketuban pecah, kemudian ibu merasa ada dorongan meneran, ya, his yang tiba-tiba kuat sekali, ya, nah itu boleh kita lakukan VT, ya. Kemudian penurunan bagian terbawah setiap 4 jam, tekanan darah dan temperatur suhu setiap 4 jam, produksi urin atau adanya aseton atau protein dalam urin setiap 2-4 jam, ya. Kenapa produksi urin juga dilihat, ya, karena kandung kemih yang penuh akan mempengaruhi proses persalinan, mempengaruhi kontraksi, mempengaruhi penurunan kepala, ya, maka
sebisa mungkin kandung kemih harus penuh pada proses persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 ya. Kala 1, kala 2 akan mempengaruhi proses penurunan bagian terdahulu janin. Kala 3 dan kala 4 akan mempengaruhi proses kontraksi uterus ya, yang bisa menyebabkan atonia uteri ya. Tuh. Nah, data di dalam pantograf ada informasi tentang ibu dan riwayat kehamilan dan persalinan ya. Di pantograf itu paling atas ada nama. Kemudian ibu G berapa, P berapa ya. Kapan mulai ada kencang-kencang, kapan mulai ketuban pecah ya. Nah, itu ada di pantograf paling atas. Kemudian kondisi janin ada di JJ. Kemudian ada penurunan kepala atau HOTS ya. Kemudian ada persentuhan antara molase ya. Itu kondisi janin. Kemudian kemajuan persalinan ya. Termasuk ketuban ya, ketuban apakah masih utuh ataukah jernih kalau sudah pecah, ataukah mekoneal ya, karena warna ketuban itu juga mempengaruhi kesejahteraan janin ya. Kemudian adanya kemajuan persalinan, pembukaan berapa ya, kemudian hisnya bagaimana, kontraksinya bagaimana, jam dan waktu yang harus selalu ditulis ya, kemudian adanya kontraksi uterus, obat-obatan atau cairan apabila diberikan cairan infus. Cairan maksudnya infus ya, parenteral. Infus, kemudian apakah ada obat-obatan yang dimasukkan seperti oksitosin drip, ya itu kan termasuk obat-obatan dan cairan yang diberikan. Kemudian kondisi ibunya bagaimana, asuhan tata laksana dan keputusan klinik ini nanti yang ditentukan oleh pengisian kita terhadap pantograf. Kalau memang masih bisa dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Apabila sudah di garis pelebih, garis waspada, maka harus dirujuk. Ini beberapa catatan tentang air ketuban. Apabila selaput ketubannya masih utuh, maka cukup kita tulis U. Ya, apabila dia sudah pecah dan cairannya jernih, cukup kita tulis J. Kemudian apabila dia bercampur atau mekoneal atau mekonium, maka ditulis M. Apabila dia bercampur dengan darah, maka ditulis D. Apabila dia sudah pecah dan tidak ada ketuban sama sekali, maka kita tulis K, artinya kering. Ya, bisa saja kan, sudah KBD lama, ya sudah lebih dari 2 jam, 3 jam, apalagi sudah 6 jam, nah itu biasanya sudah tidak ada air ketuban sama sekali, maka ditulis K atau kering. Nah ini contoh saja ya, contoh pantograf yang sudah dimodifikasi. Nah di sini ada data pasien, ada nama, grafida berapa, para berapa, ya. Nah itu kemudian di sini ada ibu dan JJ, ya. Lalu di sini ada amnion fluid, ya. Jadi ini ditulis ketubannya utuh ataukah jernih, ataukah mekoneal atau darah atau sudah kering, ya. Nah kemudian ini ada molase ada 0, 1, 2, 3. Masih ingat atau masih lupa atau masih tidak pernah baca sama sekali ya? Molase 0 itu berarti molasenya suturannya terpisah ya, sutura terpisah. Kemudian kalau 1 dia hanya berdekatan tapi masih bisa dipisahkan ya. Dari mana kita tahu? Saat kita VT ya, saat kita VT itu kan kita lihat apa ini, kalau memang posisinya kepala ya, ingat ya, VT ada 9 hal yang harus kita lihat di VT, salah satunya adalah molase ya. Saat kita meraba sutura sagittalis, kita harus tahu apakah ada molase sampai dengan 2 dan 3 ya. Kalau memang tidak berdekatan sama sekali berarti 0. Kalau memang dia berdekatan ya atau berdempetan tetapi masih bisa dipisahkan berarti itu 1 ya. Kalau dia tumpang tindih masih bisa dipisahkan berarti itu 2. Kalau dia tumpang tindih tidak bisa dipisahkan ya, tidak ada suturanya tidak bisa dipisahkan ya, berarti itu adalah molase 3. Ya ditulis di sini ya. 0, 1, 2, 3 itu ditulis. Nah, ini pembukaan ya. Pembukaan dan penurunan kepala. Kemudian di sini tulis jamnya. Nah, setiap satu kotak ini 30 menit. Satu kotak kecil 30 menit.
Satu kotak besar ini 1 jam. Ya. Kenapa di sini pada angka 4? Karena angka 4 itu pembukaan 4 itu dimulainya fase aktif, ya. Tetapi sekarang ya teori yang terbaru, walaupun sudah buka 4, tetapi HIS belum adekuat, maka tidak perlu kita masukkan ke partograf dulu, ya. Nanti berhubungan dengan apa? Dengan jamnya, ya, dengan jamnya, supaya kita tahu bahwa walaupun sudah buka 4, tapi HIS-nya belum adekuat, ya, berarti masih belum bisa dimasukkan ke partograf. Ya, itu. Kontraksi dan lain sebagainya nanti, ya. Nah, ini contoh partograf yang sudah diisi. Nah, di sini ada DJJ-nya, ya. Nah, DJJ-nya nanti ditarik garis. Nah, DJJ-nya ditarik garis. Jadi kita tahu kalau DJJ-nya itu naik, apa dia turun, apa lempeng-lempeng aja, ya lurus-lurus aja. Kalau lurus-lurus saja seperti ini kita perlu waspada. Karena apa? Saat ada HIS, ya, saat ada kontraksi, DJJ yang baik itu adalah ada peningkatan. Ya, DJJ yang baik pada saat ada kontraksi itu ada peningkatan. Ya, jadi seperti kalau kita lagi berlari, ya, sedang berlari, saat kita berlari itu pasti akan ada peningkatan kerja jantung, ya, peningkatan kerja jantung. Sama juga dengan bayi. Kalau bayi saat ada kontraksi, berarti dia seperti dipicu, maka DJJ-nya akan meningkat. Ya, tetapi meningkatnya juga harus dilihat, meningkatnya sampai berapa. Kalau seandainya awalnya 120 katakan, kemudian dia meningkat langsung 180, nah itu berarti ada sesuatu. Bisa saja ada lilitan tali pusat, ya. Atau pada saat kontraksi DJJ-nya malah menurun, nah itu juga perlu diwaspadai. Ada apa ini di dalamnya? Ya, itu. Nah, kemudian di sini ditulis 0,0000, ya. Berarti utuh, sorry. Apa ini? Utuh kali ya, kali ya, utuh. Ya, berarti ketubannya masih utuh. Kemudian molase. Molase itu biasanya ditulis 0 atau di strip. Kalau strip berarti tidak ada molase, ya. Nah, itu. Nah, kemudian pada saat pasien datang, seandainya ini ya, pasien datang jam 9. Pasien datang jam 9, ternyata dia sudah buka 5. Berarti kita nulisnya harus mulai dari sini, ya. Kita mengikuti garis yang pertama, ya, garis yang pertama. Nah, garis yang pertama ini, kalau seandainya dia datang jam 10, katakan ya, jam 10 dia datang buka 6. Berarti kita mengisinya adalah mulai kolom ke-3. Jam 10 di sini buka 6. Ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas silahkan bertanya lagi, ya. Karena kita semua harus wajib bisa mengisi partograf, ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya bagaimana? Yang lainnya mengikuti. Seperti ini saja ya. Kita berbicara tentang contoh ini saja ya. Dia datang jam 9. Ternyata pembukaan 5, ya. Nah, ditulis di sini disilang. Buka 5. Ya. 3/5 di sini, ya. Ditulis di sini. Ini penurunan kepala. Penurunan kepala itu diberi tanda 0 atau bulat seperti ini, ya. Oke. Kemudian kita tarik di atas. Nah, ternyata DJJ-nya di sini 120, di titik di sini 120 di titik, ya. Tuh. Kemudian bagaimana ketubannya? Kan saat kita VT yang pertama adalah lihat vulva vagina. Ya, ayo sambil dicatat ya. Apa saja yang kita lihat pada pemeriksaan dalam. Yang pertama adalah vulva vagina. Ya, saat kita VT, sebelum kita masukkan 2 jari tangan kita lihat vulva vaginanya. Apakah ada lendir darah atau tidak dan bagaimana kondisinya? Ya, apakah masih sedikit, apakah sudah banyak ya lendir darahnya. Kemudian setelah itu masuk tangan secara obstetri. Kita lihat pembukaan berapa, ya, pembukaan 1, 2, 3 pembukaan. Kemudian sambil kita lihat pembukaan, sambil kita raba investmentnya, penipisannya berapa persen, 25, 50, 75, ya.
Sudah berapa tadi? Vulva vagina, pembukaan, ya, effacement, kemudian ketuban, ya. Ketubannya bagaimana? Utuh ataukah sudah pecah, ya, ataukah merembes, ya. Nah, itu ketuban. Kemudian yang kelima adalah molase. Molase, ya. Apakah ada molase? Ya, itu yang kelima. Kemudian sudah turun di HOTS berapa kepalanya? Ya, atau bagian terdahulu bukan kepala, ya. Bisa bagian terdahulu itu kan bisa kepala, bisa bokong, ya. Sudah di HOTS berapa? Ya. Nah, kemudian bagian terendah, bagian terdahulu, bagian terendah, ya, bagian terdahulu, bagian terendah. Bagian terdahulu itu apa? Apa itu kepala, apa itu bokong, ya. Bagian terendah, kalau bagian terdahulunya kepala, bagian terendahnya itu pasti ubun-ubun kecil, kemudian letak muka, ya. Ini kan masih termasuk kepala, ya. Atau ubun-ubun besar, kalau ubun-ubun kecil itu ubun-ubun kecil kiri atau kanan jam berapa, ya, itu bagian terendah, ya. Nah, kemudian apakah ada bagian-bagian kecil di samping bagian terdahulu, ya. Apakah ada bagian-bagian kecil di samping bagian terdahulu seperti teraba, lo kok berdenyut, berarti tali pusat, ya. Kemudian lo kok teraba jari-jari, berarti di samping kepala ada ekstremitas, ya. Nah, itu ada 9 hal yang harus kita lihat atau harus kita ketahui saat kita melakukan pemeriksaan dalam, ya. Harap selalu diingat. Oke. Nah, setelah itu kita lihat HIS-nya, ya. Kalau HIS-nya masih kurang dari 40, kita arsir. Kalau lebih dari 40, kita blok seperti ini. Berarti ini HIS-nya sudah adekuat kalau di blok seperti ini. Sudah lebih dari 40 detik dalam satu kali HIS, ya, dalam 10 menit. Tuh. Ini ada obat-obatan. Apabila ada obat-obatan, apabila ada cairan, itu ditulis di sini. Ya, ini terus di sini, ya. Apakah kapan kita memasukkan oksitosin itu terus di sini nanti, ya. Apabila kita melakukan oksitosin drip. Nah, kemudian di sini apakah ada obat-obatan yang kita masukkan seandainya ibunya kesakitan, ada hipertonik katakan. Nah, di sini ditulis obat-obatan apa yang kita masukkan, apakah analgesik atau apa, ya. Nah, kemudian di sini ada tensi dan, ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Marianti? Oh, tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke, kita tolong di mute ya, Dek. Ya, di sini ada tensi, ya. Tensi dan nadi, ya, nadi ibunya, ya, tensi dan nadi. Nah, di sini kalau tensi seandainya dia 100 berapa ini? 110, ya. Oh, sorry, 100, ya, 110. 110 per 70, ya. 110 per 70, ya. Nah, kemudian dikasih panah supaya membedakan antara tensi dan nadi. Nadinya berapa? Ya, ini sudah ada hurufnya. Kemudian suhu ditulis di sini. Nah, apabila ada urinnya ditulis di sini, ya. Nah, kalau seandainya ibunya makan dan minum, itu boleh ditulis di bawah pencatatan urin, ditulis jam berapa ibu makan 1 piring nasi, ibu minum 1 gelas teh manis, atau ibu minum air putih kurang lebih 100 cc. Nah, itu ditulis supaya kita tahu intake cairan, intake nutrisi yang sudah masuk ke ibunya selama proses persalinan itu berapa, ya. Nah, ini pantograf yang memperlihatkan kontraksi uterin yang kurang memadai dikoreksi dengan pemberian oksitosin. Ya, ini pemberian oksitosin. Berapa international unit itu ditulis juga, ya. Nah, ini memperlihatkan fase aktif persalinan yang lama. Nah, ya, harusnya kan dia seperti ini, ya. Ya, nah, ini waspada, ya. Ini sudah bertindak.
Kalau sudah melebihi di sini berarti harus bertindak, ya. Nah, ini persalinan yang macet. Jadi tetap dari buka 4, tetap ke buka 6, ya, tetap ke buka 6 lagi. Nah, ini persalinan yang macet, ya. Nah, ini kemungkinan besar karena dia penurunan kepalanya juga tidak bertambah, ya. Kemungkinan besar ada CPD atau cephalopelvic disproporsional, ya. Tidak proporsional antara ukuran kepala dengan panggul ibu, ya. Ini kelihatan penurunan kepala dia tidak bertambah, mulai dari buka 4, buka 6, ya, penurunan kepalanya tidak bertambah, kemudian pembukaannya juga tidak bertambah, ya. Nah, ini contoh partograf yang kemungkinan besar terjadi CPD, ya. Nah, cara pengisian partograf sekarang. Tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Halaman depan partograf menginstruksikan observasi dimulai pada fase aktif persalinan dan menyediakan lajur dan kolom untuk mencatat hasil-hasil pemeriksaan selama fase persalinan, yaitu informasi tentang ibu yang di atas tadi, ya. Kemudian kondisi janinnya bagaimana, kemajuan persalinan, jam dan waktu, kontraksi uterusnya bagaimana. Kontraksi uterus itu yang diansir. Nah, ini kontraksinya kan tetap lempeng-lempeng aja nih, ya. Nah, kalau yang sudah apa namanya? Ya, ya, Angliana. Angliana, ada yang mau ditanyakan? Ya, kontraksi, kemudian obat-obatan dan cairan yang diberikan dan kondisi ibunya bagaimana. Informasi tentang ibu, kondisi janin, ya. Kalau ditanya, seandainya nanti ada pertanyaan di dalam partograf untuk memantau kondisi janin, apa saja yang harus dicantumkan di partograf? Nah, kondisi janinnya untuk memantau kesejahteraan janin, kita bisa lihat dari DJJ-nya, warna dan adanya air ketuban, serta penyusupan atau molase kepala janin, ya. Kemudian apabila ditanya, dari mana kita tahu kemajuan persalinan pada partograf? Dari pembukaan serviks, penurunan bagian bawah janin, kemudian garis waspada dan garis bertindak, ya. Jadi kalau dia mengikuti garis waspada, ya, berarti persalinannya berjalan dengan normal. Tapi kalau dia sudah melebihi atau mendekati garis bertindak, ya, berarti kita harus ada persiapan untuk merujuk. Jam dan waktu yang harus ada, kontraksi uterusnya bagaimana, frekuensi kontraksi dalam waktu 10 menit, kemudian lama kontraksi dalam hitungan detik, ya. Kalau kita mengisi partograf kan, mengisi GIS kan pasti satu kali dalam 10 detik, lamanya 30 sampai 35 detik. Satu kali dalam 10 menit. Berarti ya, satu kali dalam 10 menit, lamanya 30 sampai 35 detik. Ya. Obat-obatan dan cairan yang diberikan, contoh seperti oksitosin dan obat-obatan lain. Kondisi ibu bisa kita pantau melalui nadi, tensi, suhu, apakah ada aseton atau protein di dalam urin dan volume urinnya berapa. Ada pertanyaan, Bu, kalau pada saat kala 1 fase aktif, kandung kemihnya ibunya penuh, kemudian ibu sudah kesakitan dan tidak bisa buang air kecil ke kamar mandi, apa yang harus kita lakukan? Kita berikan pispo dulu dengan kita pancing dengan air air dingin ataupun air hangat kalau ada, ya. Kita siramkan ke daerah genitalianya sambil kita pasang pispot, ya. Kalau memang tidak bisa dan terpaksa harus kita kosongkan kandung kemih, baru kita pasang kateter, ya. Tidak boleh melakukan kateterisasi secara rutin karena bisa meningkatkan infeksi, ya. Jadi sebisa mungkin kita sarankan ibu untuk BAK secara spontan apabila memang sudah tidak bisa lagi, ya, karena mungkin sudah tertekan oleh kepala janin, berarti harus kita lakukan kateterisasi. Tapi kateterisasi itu pun juga secara sementara, ya, tidak boleh merangkap. Oke, asuhan pengamatan dan keputusan klinik lainnya dicatat dalam kolom yang tersedia di sisi partograf atau dicatatkan kemajuan persalinan, ya, diobservasi. Nah, ini DJJ. Setiap kotak dalam partograf menunjukkan waktu 30 menit, ya. Ingat yang saya bilang tadi, satu kotak kecil itu adalah 30 menit, sedangkan satu kotak besar di bawahnya itu adalah 1 jam.
Ya. Nah, kemudian yang ini yang perlu saya tegaskan lagi. Biasanya ada yang masih belum paham. Nah, ini saja contoh. Nah, jam itu mengikuti garis yang depan ya, Dek ya. Jadi jam itu mengikuti garis yang depan. Seandainya ini jam 10. Berarti jam 10 itu adalah garis yang depan ini. Ya. Jangan salah. Biasanya ada yang salah. Jam 10 dia mengikuti garis ini itu salah. Yang betul adalah jam 10 kita mengikuti garis yang paling depan. Kemudian di garis yang kedua ini dia sudah mengikuti jam berikutnya. Ini jam 11. Ini jam 12. Ya. Ini jam 13 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau di sini di tengah ini sudah 10.30. Ini sudah 10.30 ya. Ini jam 11. Ini 11.30. Sorry. Ini 11.30. Ya, ini 12. Nah, itu biasanya banyak sekali yang menggunakan jam 10 itu di garis kedua ini, padahal salah, ya. Kapan dia datang? Jam 10. Buka berapa? Buka 4 berarti di sini. Ya. Pokoknya mengikuti garis waspada. Alert. Ya, ini garis waspada. Ya. Nah, kalau sudah ini, nah ini bertindak, ya. Kondisi janin. Warna dan adanya cairan ketuban. Catat kondisi dan warna air ketuban setiap melakukan pemeriksaan darah gunakan lambang seperti yang tadi, ya. Kemudian penyusupan atau molase. Nah, ini tadi yang saya bilang, ya. Molase 0, 1, 2, 3 itu harap benar-benar diperhatikan, ya. Kapan kita menulis 0, kapan kita menulis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3 ya. Itu harus tahu kapan kita harus menulis atau memantau molase sampai di mana. Ya. Semakin besar derajat penyusupan atau tumpang tindih antar tulang kepala, maka semakin menunjukkan resiko CPD, ya, disproporsi cephalopelvic atau disproporsi kepala panggul. Ini pembukaan mulut rahim digunakan dengan tanda silang, ya. Kemudian penurunan bagian terbawah digunakan tanda 0, ya. Ini digunakan tanda 0. Nah, ini 5/5. 5/5 itu artinya dia belum masuk sama sekali. Kalau sudah ada pembukaan, tetapi masih 5/5, ya, berarti kemungkinan besar ada CPD. 4/5 berarti 1 jari, terdapat 1 jari yang sudah masuk. 3/5 berarti ada 2 jari yang sudah masuk. 2/5 berarti ada 3 jari yang sudah masuk. 1/5 berarti 4 jari yang sudah masuk. 4 jari dengan tangan gini, ya. Kemudian kalau 0/5 berarti ini sudah mau lahir, ya, sudah ada di perineum. Kemajuan persalinan, garis waspada dan bertindak, ya. Tuh. Jam dan waktu. Kontraksi uterusnya, ya, kontraksi uterus itu nanti harus kita lihat setiap 30 menit, ya, setiap 30 menit harus kita lihat, ya. Nah, kalau masih kurang dari 20 detik, ya, kontraksi itu baru kita hitung pada saat dia itu kenceng banget, ya. Jadi kalau masih belum kenceng jangan dihitung. Mulai dia ibunya sakit, sakit bu bidan, kita lihat, kita raba, kita palpasi perutnya, abdomennya, ya. Kalau memang dia sudah silakan baru kita cek di jam, ya. Nah, kalau masih kurang dari 20 detik sudah hilang, ya. Nah, itu dikasih kotak-kotak seperti ini, ya. Bukan diarsir, bukan diblok, tapi dikasih kotak-kotak seperti ini. Tapi kalau antara 20 sampai 40 detik, nah kita arsir seperti ini. Kemudian kalau sudah lebih dari 40 detik hisnya, kita blok. Seperti tadi, ya. Nanti saya beri PowerPoint-nya supaya bisa tahu, oh ternyata pemantauan his
Kalau hisnya kurang dari 20 detik, maka diberi kotak-kotak, tanda kotak-kotak. Tapi kalau hisnya sudah 20-40 detik, oh berarti diarsir. Oh, tapi kalau hisnya sudah kuat banget, lebih dari 40 detik ya dan lama, berarti harus di blok. Obat-obatan atau cairan yang diberikan seperti oksitosin saat kita melakukan OD atau oksitosin drip ya. Kemudian obat-obatan lain dan cairan IV kalau memang diperlukan dicatat ya, harus dicatat. Nah, kondisi ibu ini mulai dari nadi, tekanan darah, suhu tubuh, ini ya. Volume urin, protein, aseton ya, kemajuan persalinan dalam skala 1 ini bisa dilihat pada kontraksi yang teratur, yang progresif dengan peningkatan frekuensi dan durasi yang adekuat. Kecepatan pembukaan serviks paling sedikit 1 cm per jam selama persalinan fase aktif. Fase aktif loh ya, saya berbicara tentang fase aktif bukan fase laten. Dilatasi serviks berlangsung ada di sebelah kiri garis waspada. Serviks tanpa dipenuhi oleh bagian bawah janin. Jadi yang kurang baik ya, kontraksi yang tidak teratur, tidak sering ya, pembukaan serviksnya melambat. Nah, ini contoh kartograf yang sudah dimodifikasi oleh Dinas Kesehatan ya. Yang tadi kan dari WHO, yang ini sudah punyanya Indonesia nih. Nah, ini bukan alert lagi tapi sudah waspada ya. Bukan action lagi tapi ini tulisannya sudah bertindak. Nah, di sini ada nomor registrasi. Nomor registrasi, nomor puskesmas ya. Gitu ya. Kemudian nama ibu, tanggal berapa masuknya ya, umur berapa, jam berapa masuknya. Nah, kemudian ini ada ketuban pecah. Kenapa ketuban pecah harus dicatat? Supaya kita tahu apakah itu sudah melewati 6 jam, apakah KPD ya, kemudian mulai sejak jam berapa untuk mengetahui mulai kapan ada hisnya ya. Tuh, kemudian DJJ di sini dipantau, kemudian dikasih garis tadi ya. Air ketuban penyusupan kalau ada ya 0123 penyusupan molase. Kemudian di sini ini sudah dikasih tahu, dikasih tanda ya. Kalau seandainya mulai buka 4 di sini berarti masuk buka 4 berarti di sini mulainya. Tetapi kalau masuk sudah buka 8, kita lihat saja 8. Nah, di sini berarti kita nulisnya adalah di sini. Ya. Jadi kalau masuk sudah pembukaan 8, oh sudah pembukaan 8. Langsung saja di sini disilang. Set disilang, kemudian kita isinya adalah seandainya sekarang jam 11.15, ya sudah di sini tulis 11.15. Ya. Kemudian berarti paling rendah 1 jam lagi atau 2 jam lagi dia sudah lahir. Ya, itu. Kemudian pada saat kita VT, jangan lupa ditulis penurunan kepalanya juga. Penurunan kepalanya sudah 2/5 ditulis di sini. 2/5. Ya. Kontraksinya ditulis di sini. Ya, apakah kontraksinya sudah lebih dari 40? Berarti sudah lebih dari 40 langsung diblok. Berapa kali? Dalam 10 menit. Kalau masih 1 kali, 2 kali, dalam 2 kali kah ya? 2 kali berarti di angka 2. 2 kali berarti ada 2 baris yang diarsir ya. Itu. Kemudian oksitosin apabila dilakukan OD atau oksitosin drip berapa tetes per menit ya. Tuh, kemudian obat dan cairan apa? RL. Ya, ditulis di sini ya. Nadi tensi ditulis lurus di angka 8. Mana tadi angka 8? Nah, berarti di sini nulisnya. Nah, ya. Tensinya berapa? Nadinya berapa? Ya, ditulis di sini. Suhunya berapa? Ditulis di sebelah kanan. Pokoknya setelah kita meluruskan angka, itu kita tulis yang di sebelah kanannya. Ya.
Nah, kalau seandainya ini minum kan ada ya. Kalau seandainya di sini ingin bagaimana saya menuliskan makannya ibunya, ditulis saja di bawah minumnya. Ditulis di bawah minumnya ditulis. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan. Sebentar. Halo. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan. Nanti selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Ya, kurang sedikit. Ini catatan persalinan, catatan di belakang pantograf yang biasa kita tuliskan adalah tanggal berapa dia bersalinnya, nama bidannya siapa, tempat persalinannya di mana. Kalau satunya apabila tidak ada permasalahan, tidak ada episiotomi, tidak ada gawat janin, tidak dilakukan. Nah, yang paling penting adalah pemantauan persalinan Kalangpa. Di sini jam berapa? Ya, mulai pertama kali kita setelah setelah heading biasanya ya, setelah heading kemudian jam berapa selesainya. Nah, itu kita tulis di sini. Ya. Kita tulis seandainya selesainya jam 12, berarti jam 12, tekanan darahnya berapa, nadinya berapa. Kemudian dalam 1 jam pertama adalah 15 menit sekali. Berarti jam 12, 12.15, 12.30, 12.45 ya. Nah, setelah 12.45 langsung 30 menit sekali. Ya. Setelah 12.45 berarti 13.15. Setelah itu 13.45. Ya. Jam kedua adalah 30 menit sekali. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.